Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Khotimah, NIM A7101900099 dari kelas C Pendidikan Teknik Informatika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum menjelaskan tentang media pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu stack. Stack atau tumpukan merupakan salah satu teknik dalam struktur data yang cukup mudah dipahami. Biasanya kita menjumpai topik ini pada awal materi setelah array, karena array dibutuhkan dalam implementasi stack. Beberapa macam struktur data lain memiliki algoritma yang lebih rumit bila dibandingkan dengan stack. Pembahasan sederhana tentang stack akan saya rangkum dalam hal ini. Stack karakteristiknya bersifat LIFO atau last in first out, artinya data yang terakhir kita masukkan merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung saja ke media pembelajaran yang kita buat ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran yang bertemakan stack atau tumpukan. Di sini saya menggunakan dua media. Yang pertama adalah mind mapping atau biasa disebut dengan peta konsep, dan yang kedua menggunakan balok untuk tumpukan. Di sini mind mapping digunakan untuk media pembelajaran dengan teori. Mind mapping di sini kita menggunakan media kertas yang disusun dengan menggunakan alat bantu seperti ini. Dalam mind mapping ini, kita dapat berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa atau mahasiswi dengan cara kita memberikan potongan-potongan materi tentang stack dan menyuruh mereka atau menginstruksikan mereka dengan cara mereka menyusunnya menjadi paragraf yang pas atau menjadi materi yang runtut dengan secara berkelompok. Bisa juga secara individu, namun apabila secara individu, hal tersebut akan memakan waktu lebih lama. Jadi lebih efisiennya kita melakukan secara berkelompok. Media pembelajaran yang kedua, kita menggunakan tumpukan balok dan kardus bekas yang akan kita gunakan sebagai simulasi stack. Di sini alat ini kita gunakan untuk simulasi operasi-operasi yang ada dalam stack. Yang pertama, operasi pas. Operasi pas merupakan operasi untuk memasukkan data. Contohnya, apabila kita ingin memasukkan data dan setelah melakukan operasi pas, kita ambil salah satu data. Di sini saya ambil data B. Data B setelah dilakukan operasi pas, kita masukkan ke dalam stack. Untuk memasukkan data yang kedua, kita melakukan operasi pas kembali. Untuk itu saya ambil data A dan saya masukkan ke dalam sini. Yang kedua merupakan operasi pick atau operasi untuk melihat data yang teratas pada tumpukan. Operasi tersebut digunakan untuk melihat data yang teratas agar nanti saat akan mengeluarkan data kita melakukan operasi yang tepat. Yang ketiga adalah operasi pop. Operasi pop merupakan operasi untuk mengeluarkan data. Operasi pop ini digunakan untuk mengeluarkan data teratas yang telah dicek pada operasi pick sebelumnya. Saya di sini akan melakukan pencontohan pada operasi pop. Operasi pop adalah operasi pengeluaran data atau elemen yang teratas dari stack yang telah kita susun tadi. Jadi di sini saya akan mengambil elemen A untuk dikeluarkan dari stack dan dihapus, sehingga operasi pop telah berhasil dijalankan. Yang terakhir adalah operasi isFull. Operasi isFull digunakan untuk mengetahui apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Di sini stack hanya berisi satu elemen, jadi stack tidak dalam keadaan penuh. Jadi operasi isFull dalam keadaan false. Materi tentang operasi stack yang saya sampaikan cukup di sini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kegunaan stack. Stack biasanya digunakan untuk mengubah urutan dari data. kemudian mengubah notasi infix menjadi profit atau sebaliknya.
Kemudian digunakan untuk mengubah angka desimal menjadi bilangan binary. Yang terakhir bisa digunakan untuk backtracking sebuah problem atau permasalahan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.